akan lebih seru gitu cara pembelajarannya dengan kita bahas kasus-kasus. Nah, izinkan saya kenalan dulu sedikit. Saya Adil Umarat, lahir di Bukit Tinggi, besarnya di Riau, kemudian merantau ke Solo 3 tahun, ke Insan Cendekia Serpong 3 tahun, kuliah di Depok, UI, kerja di Majalah Nebula, lama di RCTI, 7 tahun 8 bulan, sampai sekarang jadi dosen di Universitas Al-Azhar, Indonesia, aktif di Rumah Kepemimpinan. Kerjaan utama tuh sebagai childhood optimizer trainer. Saya membantu para orang tua muda bagaimana mampu mengoptimalkan masa kecil anaknya melalui 2 strategi, strategi komunikasi efektif dan strategi bermain penuh makna. Saya aktif juga di CIAS, ini konsultan untuk para corporate, untuk corporate bisa berinovasi, terutama di masa sulit seperti saat ini. Dan saya tergabung juga dalam tempat Trainers Guild. Ini organisasi perkumpulan para trainer-trainer. Nah, saya mau cek dulu siapa yang malam ini baru pertama kali ketemu sama saya. Saya mau cek dulu, boleh di raise hand gitu ya, dikasih love. Saya mau mendapatkan cinta, energi positif dari bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Wah, oke. Wah, baru pertama kali ya. Salam kenal. Kak Andini, Kak Gustian, Kak Yasmin, Kak Sumaryani, sekali Kak Rizka, Kak Teti, Kak Ana, Kak Dede. Ya, saya manggilnya kakak-kakak aja ya. Karena ini semua masih muda-muda, jiwanya muda semua insya Allah. Nah, Kak Dede ketawa itu jadinya dipanggil kakak-kakak. Langsung senyum-senyum aja dia. Senyum itu modal utama bagi seorang mama untuk bisa melanjutkan dunia menjadi lebih eh, bahagia lagi di rumah. Modalnya senyum aja. Yes, saya lanjut lagi share screen. Nah, bagi kakak-kakak semua yang ingin mendapatkan apa ya konten, bagaimana sih dampingin anak di rumah Pak Ading dengan cara yang nggak biasa, seru, gampang, cara-cara yang nggak kepikiran, langsung follow aja Instagram saya @adlilumarat. Keluarin HP-nya, kalau mau pakai HP sekarang langsung akses Instagramnya, langsung follow @adlilumarat. Di sana banyak konten-konten video pendampingan gimana main sama anak yang bermakna. Dan dari sana mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menduplikasi. Oh iya, ini nggak kepikiran sebelumnya. Bikin di rumah sama anak. Sehingga anak Anda jadi nggak bosanan lagi di rumah. Walaupun di rumah pandemi gitu ya, di luaran sana pandemi dan kita harus stay at home, tapi tetap punya ide yang banyak dalam mengisi hari-harinya selama masa di rumah. Oke, nah kira-kira nih langsung di unmute saja ya, di unmute saja. Bagaimana perasaanmu melihat situasi kondisi seperti ini di rumah selama pandemi? Wah, suami bilang lewat WhatsApp, "Ma, aku pulang 1 jam lagi ya." Atau lebih parah lagi, "Ma, 15 menit lagi nyampe." Nah, rumah kondisinya kayak gini nih. Kapal pecah. Nah, apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan? Boleh di-unmute langsung. Kalau saya mah B aja. Udah B, biasa ya. Udah biasa Sudah biasa. Udah kebal. B aja udah, nikmati, enjoy gitu ya. Suami pulang, nanti beres mandi bebersih, habis makan bantuin beberes. Nah, yang bantuin beberes siapa? Pak Sudong. Oh, Pak Su. Anaknya? Anaknya Bobo. Oh, oke. Kalau di kelas saya nanti yang beresin anaknya. Jangan Pak Sunya. Pak Sunya beda cerita nanti. Nah, jadi anaknya yang harus beres, jangan emaknya. Atau kalaupun anaknya belum berdaya, ibu menawarkan bantuan
kerja sama tim. Nah, jadi supaya apa? Supaya terbangun skema-skema yang bernama tanggung jawab di kepala anak. Jadi setiap dia memainkan satu barang, dia perlu mengembalikan ke tempatnya sesuai tadi diambil di mana. Kalau mainan udah diberesin sendiri, cuman yang berantakan selain mainan. Sama. Jadi mau mainan, mau kondisi barang, mau kondisi keuangan, seperti apa tadi awalnya, perlu dikembalikan seperti awal tadi. Jadi kalau dia yang memindahkan, dia yang bertanggung jawab mengembalikan. Dia yang menggunakan, dia yang bertanggung jawab membersihkan. Sebesar apa anak kita yang bisa digitukan, Pak Ning? Sebesar apapun dia. Mulai dari 2 tahun sudah bisa diarahkan. Nah, caranya gimana, Pak Ning, ngarahinnya? Bisa nggak tuh anak 2 tahun diarahkan? Bisa banget. Ada tekniknya nanti. Kita belajar di kelas panjang itu nanti. Ada teknik bahasanya, mengarahkan bayi itu kayak gimana. Bahasanya nggak boleh terlalu panjang. Nah, ini adalah hal jamak yang terjadi. Umum yang terjadi di rumah. Apalagi selama masa pandemi. Dan banyak ibu-ibu yang tidak bisa menghandle perasaannya dia, hatinya dia, gejolak jiwanya dia gitu ya, untuk bisa bersabar dengan proses rumah berantakan gitu. Maunya harus langsung bersih, maunya harus segera ingin dibereskan dan seterusnya. Kalau anaknya memberantakin sesuatu, dia mulai marah-marah, rungsing, pusing, pokoknya aduh, apalagi kalau suaminya tipikal yang saya pulang rumah harus beres. Wah, itu makin tekanan batin lagi tuh bu istrinya. Dan juga suami-suami yang ya easy going lah, ya udahlah namanya anak-anak mau berantakan ya masih wajar gitu. Tapi ada juga suami-suami yang nggak mau tahu pokoknya aku pulang istirahat semua harus udah beres. Nah ini repot ini, harus perlu khusus terlebih dahulu. Nah, oke. Ini kadangkala atau malah sering gitu ya, rebutan mainan, kemudian rumah diberantakin, air ditumpahin, mainan dirusakin gitu. Itu justru pemicu bagi ibu-ibu untuk meledak emosinya, emosi negatifnya. Yang dia inginkan adalah suasana yang sebaliknya. Kalau bisa rumah tertib, rapi, anak manut, nurut, dan seterusnya. Tapi karena nggak punya skillnya, apa daya, mungkin ada yang pakai caranya kekerasan. Paksa anaknya, cubitlah anaknya kalau dia nggak mengerjakan gitu ya. Dibentaklah anaknya gitu. Bisa juga. Tapi cara-cara seperti ini nggak membangun kesadaran internal dari dalam diri anak. Sehingga besoknya kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. Makanya nanti di kelas saya, kelas panjang itu, kelas komunikasi efektif orang tua anak, kita belajar tentang bagaimana nih pilihan kata-kata yang lebih empowering untuk mengarahkan anak itu dia mau bertanggung jawab membereskan barang-barang. Kalau dia bertanggung jawab, tugas kita jauh lebih ringan sebagai orang. Apa banyak eh, ibu-ibu mulai terpancing emosi jiwa dan marah-marah karena dia superwoman. Melakukan banyak hal. Kalau anaknya satu ya masih alhamdulillah mudah handle-nya. Anak dua, tiga, empat gitu kan. Wah, semua hal kita yang mengerjakan. Waduh, makin repot lagi hidup. Capek hidup seperti itu. Apalagi kalau kita yang beresin begitu selesai main. Apalagi kita yang beresin perkakas rumah yang tadi digunakan anak. Ah, capek itu. Akan lebih efektif kalau kita empowering kekuatan anak kita untuk membereskan apa-apa yang telah dia gunakan atau dia mainkan. Menjadi superwoman untuk keluarga kita dan berharap itu adalah hal yang keren gitu ya.
Bisa iya, bisa tidak. Endingnya ya, bisa iya, bisa tidak. Tapi kebanyakannya tidak. Kebanyakannya berujung pada apa? Kebanyakannya berujung pada ibunya marah-marah, nggak tenang. Kenapa demikian? Karena ketika kondisi kita udah capek, maka yang menguasai diri kita bukan lagi logik kita, tapi limbik kita. Di otak itu ada bagian-bagian, 3 bagian dari triune brain gitu ya. Ada otak yang untuk mikir, prefrontal cortex. Ada otak emosi, limbik itu. Perasaan itu di situ. Memori jangka panjang itu ada di situ. Ada lagi namanya otak reptil. Nah, yang bekerja itu ketika kita sudah dalam keadaan capek, itu adalah otak reptil. Otak reptil itu otak kebinatangan, kira-kira gitu ya. Kalau udah dalam keadaan capek, tertekan, terpojok, dia akan menyerang. Situlah mak mulai marah-marah sama anak. Ketika logiknya udah mulai lemah, badannya capek, dia ingin cara cepat. Begitu ingin cara cepat, satu-satunya cara adalah gunakan yang namanya otak reptil. Otak yang kalau bukan saya dihajar, saya harus menghajar. Daripada saya dihajar, mendingan saya hajar orang itu. Orang itu adalah anak-anak kita. Atau bahkan pasangan kita. Makanya, kenapa mama tenang itu perlu banget untuk diperjuangkan. Karena saking strategisnya, saking pentingnya, saking banyaknya porsi kerja para ibu, wanita, semua orang tergantung sama mama di dalam rumah gitu ya. Mama itu ibaratkan Google berjalan, kira-kira. Kita nanya, peniti itu di mana ya? Tahu dia. Barangnya kecil-kecil gitu. Semua emak-emak tahu. Kaos kaki di mana? Piring itu di mana ya? Plester yang itu di mana ya? Laki-laki nyari-nyari kok nggak ketemu-ketemu gitu. Kunci motor di mana ya? Padahal yang pakai suaminya, kunci motor nggak ketemu. Tapi istri begitu ditanya, tahu dia. Tata 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 tata. Saking hebatnya itu seorang ibu, seorang istri, seorang mama. Tapi pendekatan yang ingin saya tawarkan di sini bukan pendekatan seorang ibu yang mengerjakan semua hal sendiri. Karena itu cara kerja yang nggak efektif. Cara yang efektif gimana Pak Dik? Cara yang efektif adalah jaga diri agar jangan sampai si mama itu kecapean. Nih, senang ini emak-emak biasanya ya. Wah tuh, Pak dengerin Pak Des gitu kan. Senggol sebelah kanan partner hidup kita gitu kan. Aku nggak boleh capek nih sebagai mama. Nah, jadi eh, di kelas komunikasi efektif orang tua anak itu nanti ada challenge-nya. Challenge mama tenang. Jadi challenge mama tenang ini akan melibatkan semua anggota keluarga, mulai dari suami juga sampai anak-anak. Dan yang mengatur kegiatan mama tenang itu queen maker-nya adalah si mama itu sendiri. Wah, nanti dia akan menyampaikan poin-poin apa yang perlu diperhatikan. Kemudian dia eksekusi, dia jalankan, dan dia evaluasi nanti. Dan dari situ nanti para ibu, para mama-mama itu yang di dalam grup akan saling tukar cerita. Wow, ternyata aku ubah begini, skill aku dampaknya ke anak-anak jadi begini. Waduh, di situ akan sangat powerful. Karena kita belajar tidak hanya dari pengalaman kita satu orang, pengalaman pribadi kita, tapi juga pengalaman dari orang tua muda lainnya yang dia juga punya challenge, punya kendala, hambatan, dan punya learning insight yang bernas-bernas juga. Jadi nanti silahkan nanti ikut kelas panjangnya, daftar ke Kak Puspa nanti. Daftar ke Kak Puspa, bisa gabung tuh di grup WhatsApp-nya terlebih dahulu, nanti Kak Puspa mungkin kasih tahu akhir sesi mungkin nanti gimana cara daftarnya. Mama ini epicentrum dari segala hal. Mama itu pusat kendali. Kalau mamahnya mulai dari pagi itu membangunkan anak saja udah tenang, itu nyaman. Sekeluarga nyaman.
Anaknya bangunnya nyaman, tenang gitu ya. Daya serap anak ketika belajar secara online itu juga bagus. Tapi kalau mamanya udah ngamuk-ngamuk dari pagi, bangunin subuh aja udah emosi jiwa gitu ya. Itu nggak hanya anak yang nggak tenang. Yang rungsing itu bukan hanya anak. Suami juga rungsing, pusing. Berangkat kerja tuh mikir aja. Berangkat kerja suami manyun aja. Tentu saja ini akan mempengaruhi bagaimana produktivitas dan performa suami nanti di kantor. Jadi mama ini memegang peranan sangat vital, peranan kunci banget. Kalau kita mau membangun sebuah negara, maka intervensi yang paling bagus itu lakukan kepada ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya awareness-nya tinggi dalam membangun keluarga, membangun anak-anaknya, wah itu selamat satu negara. Lalu kalau ibunya amburadul, cuek bebek gitu ya, paradigma berpikirnya apa namanya tidak di-upgrade, wah, alamat-alamat itu satu keluarga ketinggalan zaman. Kuncinya ada di mama. Termasuk kegiatan parenting, kalau saya lihat trennya itu, yang menjadi motor penggerak itu adalah mama-mama. Bapak-bapak itu masih enggan ikut parenting. Biasanya bapak-bapak yang ikut parenting masih banyak yang dijebak. Jebak oleh istrinya, ditarik lah, didaftarin langsung. Udah bayar, bilang istrinya, udah bayar Pak, ya udah terpaksa ikut. Karena memang eh, kalau kita mau mengubah satu keluarga, dari semua opsi yang kita bisa pilih, mau ubah anaknya, mau ubah suaminya, mau ubah istrinya, maka pilihan mengubah istri atau si mama tadi, itu adalah pilihan yang sangat strategik. Kalau emaknya benar, kalau emaknya di-upgrade, di-tune up, gitu ya, skillnya ditambahin, di-upgrade, maka itu akan berpengaruh ke anak, berpengaruh ke suami. Jadi lebih detailnya nanti bisa belajar ke kelas merawat cinta namanya. Itu gimana relasi suami istri itu jadi makin hot jeletot gitu ya, dan pintu rezeki makin terbuka, bak air bah. Karena apa? Karena hubungan suami istrinya bagus banget. Kalau masih belum sefrekuensi dalam parenting, masih utara selatan timur barat gitu, saya sarankan nanti siap-siap ikut kelas merawat cinta nanti bulan Maret. Apa prinsip yang kita perlu pahami dari mama tenang? Prinsipnya tuh gini, ketenangan itu menular. Sebagaimana kegusaran, kegelisahan, ketakutan. Emak yang membesarkan seorang anak dengan penuh ketakutan, anaknya akan tumbuh dengan penuh ketakutan. Ya, banyak orang dewasa tuh yang bilang, jangan naik tangga, jangan jatuh, 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 jatuh. Semuanya itu serba larangan, serba ketakutan, fear yang ditularkan oleh dia. Maka kualitas berpikir dan bertindak anaknya yang dibesarkan dengan kegusaran, kegelisahan, ketakutan itu akan sebegitunya, sebegitu aja kualitas anak tersebut. Takut ambil keputusan, ragu-ragu, selalu lihat pendapat orang lain, nunggu arahan terus, ada larangan atau enggak nih. Nggak bisa mikir sendiri. Kenapa? Karena terbiasa terstimulasi oleh arahan dari luar, dan arahannya itu kalau bisa menutup semua potensi untuk berani mencoba. Dan ketenangan itu menular sebagaimana kegusaran. Tinggal pilihannya ada di si mama ini. Mama mau nularin yang mana, Ma? Mau menularkan kebahagiaan, ketenangan, atau justru sebaliknya, kegusaran, kegelisahan, ketakutan, dan seterusnya. Semua dikembalikan ke orang tua tersebut, ke mama itu tersebut. Karena impact-nya, direct impact-nya, itu akan langsung dirasakan oleh anaknya. Tidak hanya sekarang yang dirasakan, untuk 5, 10, 15, 20 tahun mendatang. Terinstalasi dengan sangat kuat, dibawa sampai tua sama dia. Jadi jangan main-main ini, jangan remehkan emak-emak, jangan remehkan mama-mama. Mama-mama ini perlu kita jaga bersama-sama. Mama-mama itu aset bangsa. Udah nggak usah Kak. Kalau mama-mamanya tenang,
insya Allah aman keluarga. Dia akan mencetak anak-anaknya tenang juga. Tapi kalau mamanya gusar, gelisah, takutan, gedebak-gedebuk, gerasa gerusu mamanya, anak akan meniru. Dia akan merekam nih. Dengan usia-usia sekecil ini, dia akan merekam. Oh, bersikap itu kayak gitu ya. Gedebak, gedebuk, semua serba jatuh, semua serba ditabrak-tabrak kiri kanan gitu ya. Ceroboh. Oh, kayak gitu jadi manusia ya. Set, ditangkap sama dia, dia praktekin juga. Semua serba panikan, gedebak, gedebuk. Nah, ini prinsip dasar yang perlu kita pahami. Kenapa demikian? Apa itu? Karena Parenting. di dalam tiap diri manusia itu saya izin matikan dulu. Itu ada yang namanya level of energy. Kita mau membagikan level of energy yang mana kepada keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Di dalam rumah selama masa pandemi, lebih banyak yang mana yang kita bagikan di rumah kita. Lebih banyak yang bagian bawah, tengah, atau atas. Semakin ke atas, itu level energinya makin tinggi. Semakin ke bawah itu pilihannya, itu level energinya rendah, lesu. Kayak manusia digigit vampir kalau di film-film gitu ya. Belum mendengarkan apa-apa lagi. Sebentar. Up, mute dulu ya, izin. Nah, kalau anak kita dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, yang kita tampilkan di depan anak kita itu adalah shame, malu. Nah, coba bicara, aduh malu, malu. Malu untuk hal yang nggak tepat. Atau apatis, atau sedih melulu, atau nangis melulu, atau marah melulu gitu. Ya, level energi seperti itulah yang akan diserap oleh anak kita dan dia akan duplikasi. Oh, kayak gitu tuh berkeluarga tuh kayak gitu. Isinya marah-marah doang. Isinya merasa bersalah, merasa rendah diri. Isinya tentang ketakutan-ketakutan. Atau justru sebaliknya yang paling atas, enlightenment, pencerahan, tercerahkan, damai, enjoy, penuh kebahagiaan, penuh cinta. Semua serba logik, mau menerima, punya keinginan, mau bergerak. Itu energinya levelnya lebih tinggi. Nah, sekarang di rumah kita yang terjadi hubungan antara suami istri, ayah anak, ibu anak, itu yang mana yang paling dominan terjadi? Apakah sudah di level yang paling atas? Atau justru yang bawah? Semua terbarat kata nih, mensosialisasikan yang mana? Semua pilihan kita. Kalau kita mau mencetak anak-anak dengan level energi yang rendah, lesu, pesimis, madesu gitu ya. Pakailah energi yang level bawah. Itu anak Anda tuh kalau ditanya nggak tahu, nggak tahu, bodoh. Ditanya jawabannya nggak jelas. Tapi kalau Anda ingin mencetak SDM yang unggul, pastikan di rumah Anda itu level energi yang di-share. Itu yang level menengah atas itu. Kalau itu yang biasa kita sosialisasikan pada anak, wah, anak kita tumbuh menjadi manusia yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Kira-kira gitu. Nah, apa yang perlu diperhatikan nih?
Ketika kita mau membuat diri kita itu tenang, nyaman gitu ya. Dan mampu mensosialisasikan energi yang di levelnya tinggi. Bukan yang rendahan, yang nggak memberdayakan. Nah, hal yang bisa kita lakukan pertama itu adalah please be aware terhadap diri sendiri. Ibu-ibu, mama-mama, emak-emak, please be aware. Be aware itu artinya sadar diri. Apakah Anda dalam keadaan low bed atau tidak, itu diri Anda yang bisa mengukur sendiri. Nah, kalau sudah mulai terasa oleh diri kita, ini mulai lemes nih, aduh, udah mulai kayak energi terkuras sekali, maka Anda perlu sebuah program yang bisa merecharge diri Anda supaya fully charge lagi. Kalau Anda dalam keadaan low bed, please jangan ajak anak Anda berdebat, jangan ajak diskusi anaknya, jangan nyuruh-nyuruh anak. Kenapa? Ketika Anda low bed, iblis bisa masuk, dan kemungkinan Anda kerjaannya akan marah-marah doang, itu jauh lebih besar. Kemungkinan untuk berkata-kata kasar, mendoakan hal yang jelek pada anak Anda, itu besar kemungkinannya terjadi. Kenapa? Logik udah mulai loyo, lemah. Yang dominan adalah otak reptil tadi. Low bed, capek, lelah, letih, lesu. Anak nggak mau nurut-nurut nih, rumah berantakan. Wah, itu kombinasi yang pas. Combo. Boom. Pas. Meledak. Jadi, supaya tidak terjadi ledakan itu, please be aware. Sadar diri. Kayaknya aku tanda-tanda mau capek deh. Udah mau kayak mau marah-marah nih kayak. Apa yang dilakukan di sini? Ketika kita aware sama diri kita, maka kita akan ucapkan izin kepada anak kita. Kita ucapkan izin ke pasangan kita. Mas, kayaknya aku udah mulai agak mumet, mulai capek, aku butuh istirahat dulu 15 menit tidur. Aku butuh menenangkan diri dulu 1 jam di kamar. Kamu handle anak-anak ya, Mas. Kasih tahu ke anak-anak. Anak-anak, mama kayaknya mulai terpancing emosi deh. Mama butuh istirahat. Rumah masih berantakan, tapi mama mau istirahat dulu. Anak mama pastikan mainnya yang aman. Mama lagi pusing dan kalau mama lanjutkan nanti mama pasti marah. Mama butuh menenangkan diri dulu. Jadi tidur dulu. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencune up dengan sangat cepat? Setelah kita aware nih sama tubuh kita, maka lakukan beberapa hal berikut. Misal, bisa dengan duduk. Bahkan di situ marah berdiri, duduk. Kalau duduk nggak mempan juga, kemarahan nggak turun-turun juga, bisa berbaring. Berbaring nggak mempan juga, masih marah, kesel sama anak gitu, rumah berantakan dan seterusnya. Wudhu, wudhu belum bisa juga, mandi. Mandi belum bisa juga, makan makanan paling enak sedunia menurut Anda. Yang itu gampang diakses. Bisa es krim, bisa kopi, bisa macam-macam. Itu yang ketika Anda konsumsi itu, hormon bahagia Anda keluar. Nah, hormon bahagia Anda keluar. Oke. Saya izin matikan dulu. Nah, kalau kita udah aware, ini enak banget. Di rumah itu nggak perlu terjadi drama-drama yang nggak perlu. Kenapa? Anak-anak juga dia ikro. Dia baca tanda-tanda mamanya udah lowbat. Mama nih kalau udah naik-naik nih berarti lowbat ini. Suaranya udah naik-naik. Cuma perintah-perintah dari jauh aja nih, berarti udah lowbat. Nah, ini perlu dikomunikasikan nih pada anak kita, pada anggota keluarga yang ada di rumah. Kalau aku tanda-tandanya udah begini, berarti aku udah lowbat, aku butuh istirahat. Nah, nggak banyak keluarga Indonesia itu yang berani buka-bukaan, memberitahu ciri-ciri dia mau terpancing emosi, mau meledak, gitu, dan seterusnya. Kebanyakan ditahan. Kalau teman-teman ikut yang kelas resolusi konflik itu, ya kebanyakan masih ditahan, diem, biar aku saja yang menderita, asalkan anak-anakku tidak, gitu ya. Itu bodoh namanya. Tuhan kasih otak untuk cari solusi kalau dapat masalah. Bukan dipendam sendiri.
nikah itu untuk kerja kolaborasi, bukan dipendam sendiri. Harus cari caranya supaya nggak kejadian lagi nih hal yang tidak memberdayakan ini dalam hidup. Kemudian yang kedua, pastikan salurkan energi tiap orang di rumah sesuai dengan kebutuhan. Kenapa banyak ibu-ibu ya terpancing emosi? Karena dengan tepat. Sehingga anaknya masih bergejolak, dan karena bergejolak, ibu tidak memfasilitasi, energi masih banyak, maka yang dia lakukan adalah dia bikin program baru versinya dia. Ya, versi dia ya jatuhin tanaman, senggol ini, senggol itu, main bola di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pastikan Anda betul-betul menguras energi dan menyalurkan energi terbaik setiap orang di rumah itu sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau anak kita usia berapa, dia butuh dilatih motorik kasar atau halusnya dan seterusnya, fasilitasi. Tanpa memfasilitasi ini, itu anak-anak akan bikin program sendiri. Dan saat anak bikin program sendiri, orang tua biasanya akan bilang, anakku nakal, Pak. Anakku iseng, anakku ini, anakku itu. Padahal kalau dirunut-runut akar masalahnya, sebenarnya anak ini tidak terjawab kebutuhan penyaluran energinya. Sehingga ya dia bikin ulah, dia bikin upaya supaya makin diperhatikan dan seterusnya. Nah, oke. Nah, jadi dua hal itu saja kalau kita lakukan dengan tepat gitu ya. Identifikasi bahwa diri kita mau marah nih. Kita aware sama diri kita yang mau marah. Lalu kita sampaikan, komunikasikan kepada orang di rumah. Hey, mama itu ciri-ciri mau marah loh gitu. Nanti bahasanya seperti apa kita belajar nanti tuh. Belajar menyusun kosakata kamus bahasa positif di kelas komunikasi efektif orang tua anak. Dan yang kedua tadi, energi tiap orang di dalam rumah itu perlu disalurkan. Masuk energi suami kita. Supaya dia nggak marah-marah, dan ada sesuatu yang perlu kita kuras dari suami kita. Anak-anak pun demikian. Berdayakan mereka, libatkan dia dalam aktivitas kerumah tanggaan. Nah, dua hal ini saja kalau kita lakukan, insya Allah kondisi rumah akan jauh lebih kondusif. Oke, ada pertanyaan sedikit. Untuk yang single parent gimana ya? Single parent berarti Anda bisa ambil beberapa opsi-opsi putusan, ya. Apakah akan menggunakan asisten rumah tangga, ataukah mungkin minta bantuan orang tua Anda atau adik Anda, atau handle sendiri. Kalau itu pun bisa, anak-anak kooperatif itu juga bisa kok dieksekusi. Yang terpenting di logik anak kita itu udah tertanam eh, apa ya, dia mampu menangkap diajak bicara dengan skill komunikasi dua arah. Kalau anak kita udah di level itu, tanpa asisten rumah tangga itu udah bisa. Tapi kalau belum, sepertinya Anda akan butuh bantuan dari pihak lain, pihak ketiga. Jangan ditanggung sendiri, karena misalnya ya banyak kasusnya ya orang-orang nanggung sendiri semua beban kehidupan sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya. Yang terjadi apa? Banyak kasus pembunuhan. Ibu bunuh anaknya masih kecil-kecil. Ada yang ditutupin bantal, ada yang digelonggongin air sampai meninggal, ada yang diracun. Kenapa? Energi negatifnya terlalu menyelimuti. Setiap hari dengan rengekan anak dan seterusnya itu bikin dia pusing. Dan suami mengandalkan hanya dia yang bisa handle anaknya. Wah, itu makin repot lagi gitu. Jadi istri itu ngerasa kayak ini penderitaan tiada akhir, kapan berakhirnya, supaya aku tidak menderita terus, maka aku yang memilih untuk mengakhiri hidup anak-anakku. Setannya lewat tuh, di ACC sama dia, dikipas-kipasin. Terjadilah hal yang seharusnya tidak terjadi. Maka di masa pandemi ini kita betul-betul perlu menjaga kewarasan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama. Karena semakin kita aware,
Kita sadar bahwa kita masih gunakan prefrontal cortex kita loh. Kita masih gunakan otak logika kita loh. Kan pakai emosi jiwa, apalagi pakai otak reptil. Yang otak itu auto defense gitu ya. Auto blaming others. Itu selama kita masih aware, masih sadar, prefrontal cortex kita, maka itu momen yang lebih bagus daripada kita managing emosi jiwa. Nah, begitu dari saya. Nah, mudah-mudahan kita lanjutkan dengan tanya jawab pandu oleh Kak Puspa. Silakan Kak Puspa. Oke, terima kasih banyak Pak Ading untuk penjelasannya. Untuk ayah bunda, untuk kakak-kakak yang mau bertanya, silahkan. Boleh bertanya tentang seputar Mama Tenang ini, boleh curhat sekalian mumpung ada Pak Ading nih di sini. Ada di kolom chat kayaknya ya, Nah, nih beberapa. Kalau suami cenderung memanjakan anak gimana Pak? Jadi kadang tidak satu kata katanya gitu. Nah, memanjakan yang dimaksud seperti apa? Kalau memanjakan yang kayak tadi tuh misalnya anaknya nggak boleh capek, anaknya nggak boleh nyapu, anaknya nggak boleh, pokoknya yang penting anak belajar aja gitu. Nah, itu kurang tepat. Nah, tapi kalau bermanja-manja nggak apa-apa. Bermanja-manja itu kan ya ngomongnya menyek-menyek, anaknya minta gendong terus sama orang tuanya pas dia pulang kerja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang dimanjakan, anak nggak boleh nyapu, nggak boleh ngepel, nggak boleh capek gitu ya. Yang penting dia belajar aja, belajar aja, belajar aja, menghafalkan rumus itu. Mama teh dimanja eta teh. Atau bahkan dikasih HP terus-menerus gitu ya. Nah, itu bahaya sebenarnya. Kenapa? Saya mute all dulu. Nah, dikasih HP aja terus dengan suami inginnya anaknya tenang gitu kan. Jadi dikasihlah HP. Itu shortcut sih. Tapi ketika HP-nya udah nggak di tangan dia, itu anak bergejolak. Yang rusak itu adalah focus attention center-nya dia. Dia nggak bisa konsentrasi dalam rentang waktu yang lama. Dan itu susah memperbaikinya. Dan itu butuh effort yang besar. Ya, pada orang dewasa yang udah rusak nih ya, dari kecil kecanduan gadget, kecanduan game online. Itu orang, ini real true story. Dia kerja kantoran nih, dia buka laptop, ada arahan, Mas, tolong kerjakan A, B, C, D. Oke, 2 jam lagi saya tunggu, harus selesai. Oke, dia buka laptop, tiba-tiba dia udah di website gosip, tiba-tiba udah lagi nonton Korea, tiba-tiba udah lagi ngapain gitu. 2 jam berikutnya pas ditagih, aduh, gitu, belum dikerjain. Apa yang terjadi? Orang ini gampang terdistraksi. Nggak bisa fokus lama itu nggak bisa. Dan dia mengakui itu. Saya udah duduk nih, paling cuma tahan 10 menit mengerjakan itu, terus ini dulu itu dulu ini dulu asik dulu, asik dulu, ini dulu. Ngaruh banget kalau anak kecanduan gadget, game online itu sama yang tidak. Kalau bisa selama masa pandemi ini, justru gadgetnya dikurangi. Boleh nggak pegang gadget? Boleh. Nonton TV boleh nggak? Boleh. Asalkan memang ada tujuan yang ingin dicapai, ada manfaatnya. Misalnya dia ingin tahu siklus bagaimana sih harimau memakan rusa-rusa itu dan seterusnya, zebra gitu dan seterusnya. Ya cari di internet, cari di National Geographic. Ada itu videonya. Nah, itu ada tujuannya. Mengakses TV, mengakses YouTube. Kalau yang nggak ada tujuannya itu iseng-iseng cari-cari, scroll, tiba-tiba PUBG gitu ya, nyangkut di situ gitu. Main game online dan seterusnya. Kecanduan, nggak bisa stop. Wah, itu bahaya. Nah, kalau suami istri nggak padu, anak itu dampaknya nanti, anak bingung. Aku pilih yang mana nih? Dan sudah pasti anak akan pilih yang enak buat dia. Dan dia akan memusuhi orang yang bikin nggak enak itu. Jadi ibu yang tadi udah belajar parenting, ngelarang anaknya gadget segala macam, sementara ayah pulang
supaya direcognize ayah baik gitu ya, dikasih HP sama ayahnya. Ya ayah baik, ibu jahat. Dan dia akan pilih jalurnya ayah, bukan jalurnya ibu. Nah, itu saat anak sama ayah sama ibu itu jadi ada yang pro kontra, musuh-musuhan dan seterusnya, itu yang nggak bagus. Kalau bisa suami istri satu sikap, satu kesepakatan ke anak kita itu kayak gimana. Udah layak dikasih gadget atau belum? Ada juga yang udah ditahan-tahan nih nggak kasih gadget, tapi tiba-tiba anaknya ulang tahun, ayahnya ngasih gadget, HP. Namanya udah hadiah, ulang tahun, ya terserah dia mau diapain gitu kan. Pikiran si anak kita yang masih kecil itu ya begitu jadinya. Itu punya aku, kenapa dilarang-larang? Nah, yang memfasilitasi, yang merusak, ya orang tuanya sendiri sebenarnya. Atas nama tadi tidak sinkron antara suami sama istri tadi. Nah, kalau bisa disinkronkan dulu. Cara bikin sinkronnya gimana Pak Ading? Ikut kelas merawat cinta. Cara menaklukkan suami dengan cara-cara yang paling praktis gitu kira-kira. Kalau udah ditaklukkan itu bahasa cintanya suami, insya Allah mudah mengarahkannya ke acara apapun, ke parenting, diajak ngobrolin hal-hal serius biasanya marah itu akan gampang. Harus sefrekuensi, nggak bisa nggak. Dulu bikinnya berdua dalam tanda petik gitu ya. Dan pengasuhannya perlu dilakukan berdua supaya seimbang. Jadi nggak bisa nggak kompak itu malah berbahaya nggak aman bagi anak kita. Dia akan pilih salah satu dan salah satunya itu yang paling enak buat dia saat ini. Dan itu akan ada ibu yang dimusuhi salah satunya. Itu yang berbahaya. Perlu kita hindari. Begitu Kak Puspa. Mantap, makasih Pak Ading. Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi kan kita di flyernya sampai jam 9. Boleh Iya. minta waktu nggak ke Pak Ading lebihin Boleh, karena boleh. masih banyak pertanyaannya. Boleh. Boleh bener Pak? Ya. Terus izin ke Bu Andin, makasih banyak. Ya. Ini ada banyak banget pertanyaan. Bacain satu-satu ya Pak ya. Ya. Ini ada yang curhat juga katanya. Kata ibu dan tante-tante saya dulu, jadi ibu itu berarti kehilangan kemerdekaan dan kebahagiaan. Semuanya untuk keluarga dan anak. Memang kesannya susah banget bahagia ya jadi ibu, gitu katanya Pak. Itu tante-tantenya berarti kualitas berpikirnya ya hanya segitu. Kalau ibu mempercayai itu, ya ibu terjebak dengan kualitas seperti itu juga. Padahal jadi ibu itu bisa sangat menyenangkan, sangat eksploratif. Walaupun menjadi full-timer, itu akan sangat bahagia. Dan salah satunya di kelas komunikasi efektif orang tua anak, kita belajar mengelola diri kita, mampu bersyukur, mampu menjadi orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Belanja datanya lebih kaya, sehingga rasa syukurnya jauh lebih besar. Melihat anak itu nggak hanya dari satu sudut pandang. Anda, ya gini, the meaning you give, the life you live, makna yang Anda berikan pada satu kejadian, satu definisi tertentu, itu akan menentukan Anda akan menjalani hidup itu akan seperti apa. Tante Anda tadi itu memberikan makna, menjadi ibu itu susah, repot, berkorban, nggak bisa merenggut kemerdekaan sebagai manusia. Iya, dia mendefinisikan itu dan dia menjalankan itu, dia meyakini itu dan menjalankan itu, ya itulah hidupnya. Tapi kalau kita ubah definisinya, itu juga bisa sebenarnya. Nggak ada yang nggak bisa. Makanya keluasan cara berpikir kita, perspektif taking, tinggi atau rendahnya plafon impian kita sebagai manusia, itu ditentukan dari cara pikir kita. Cara pikir tante Anda cuma segitu levelnya, cuma segitu luasnya, cuma segitu referensinya. Kalau Anda memutuskan ingin ikut definisi dia, monggo. Tapi apa iya? Hanya segitu definisi yang bisa kita buat sebagai manusia. Apa iya Allah kasih kita otak untuk memaknai peran ibu, peran mama, peran istri itu hanya segitu?
Saya rasa enggak. Kalau mainnya jauh lebih luas, kalau referensinya ditambahin lagi, wah itu nggak berlaku itu definisi itu bagi Anda. Makanya sekali lagi, the meaning you give will determine the life you live. Makna yang Anda berikan pada sesuatu itu akan menentukan hidup yang akan Anda jalani. Kalau anak banyak tanya nih, makna yang ditangkap sama kita, Pak Ading anak saya rese, Pak Ading. Anak saya tuh, aduh, ganggu. Maka selamanya Anda di dalam rumah itu akan merasa terganggu, terintimidasi oleh anak yang tiap 5 menit nanya. Anda akan jadikan anak itu beban. Tapi kalau maknanya Anda ubah, Anda perkaya data, belajar ilmunya, perkaya data. Lihat anak yang banyak bertanya tiap 5 menit. Makna yang saya tanamkan di otak saya adalah, anak saya ini curiosity-nya, rasa penasarannya tinggi. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Modal banget nih sebagai manusia untuk sukses itu adalah punya rasa penasaran yang tinggi, sehingga dia kalau mau tahu apapun dia gali terus sampai ketemu, sampai dapat. Dan daya juang untuk mau menggali itu sampai tuntas, sampai dapat, itu nggak semua orang punya. Alhamdulillah, anakku ternyata curiosity-nya tinggi. Begitu anak kita nanya lagi, itu kita kayak, alhamdulillah nanya lagi dia. Alhamdulillah, nambah lagi pengetahuan. Alhamdulillah, yang muncul alhamdulillah. Kalau pemaknaannya tadi, seperti di awal, respon kita bisa jadi berbeda. Makanya tergantung. The meaning you give will determine the life you live. Hati-hati memasukkan makna di kepala kita. Makanya seorang ibu itu benar-benar cari ibu itu benar-benar cari ibu yang pinter. Cari ibu yang bodoh gitu ya, yang kerjaannya dan doang tapi otaknya kosong gitu ya. Mohon maaf banget. Itu kasihan keluarganya, kasihan anak-anak. Kalau saya concern utama saya adalah empowering keluarga dan khususnya ibu-ibu. Benar-benar kita kalau mau bangun bangsa ini dengan sangat-sangat signifikan, intervensi di ibu-ibu. Ibu-ibunya tercerahkan, ibu-ibunya itu pandai mengelola keluarga, mampu membaca kebutuhan anak, nggak gampang rungsing, mampu membuat diri dia tenang. Wah, itu ibu-ibu yang cerdas. Anak-anak yang cerdas, dia akan lihat dari ibu yang cerdas juga. Ibu yang banyak ide. Ibu yang nggak dapat masalah, ngeluh aja. Begitu, Kak Puspa. Mantap, Mudah-mudahan menjawab. ya. Menjawab banget. Mudah-mudahan semangat jadi ibu yang bahagia ya Pak ya. Harus, perlu. Kalau kata Unirima, ibu itu wanita beraroma surga. Surga ada di telapak kakinya. Keren banget. Yes, benar. Kenapa kenapa surga itu ada di telapak kaki ibu? Karena jejak-jejak pengasuhan dari seorang ibu itu menentukan kualitas seorang anak. Ibu yang menyusui bayi sambil nonton Korea, sambil nonton gosip, itu beda tuh kualitasnya sama ibu yang dia tatap anaknya gitu ya. Dia senyum, nak, ini sedotan ke-100 kamu ya, nak ya. Ibu hitungin dari tadi. Itu beda kualitas anaknya, Kak Teh Puspa. Itu kualitas anaknya itu engagement-nya tinggi sama ibunya, trust-nya tinggi sama ibunya, penuh cinta anaknya. Karena matanya ditatap saat menyusui itu. Kalau yang disambi, itu anaknya merasa distrust, merasa nggak dicintai, merasa jadi second layer. Nah, ini kita bahas nanti ini. Tips-tips praktis kayak gini dibahas banget di kelas panjang nanti. Oke. Mau sedikit pengumuman mengenai kelas yang tadi ya Pak ya? Yes. Kan Ya, banyak boleh. banget tadi tuh judul trainingnya kan komunikasi efektif orang tua dan anak gitu. Nah, suka ada pertanyaan, anakku masih bayi atau enggak anak aku udah terlalu gede, apakah bisa ikutan kelasnya gitu. Nah, untuk yang masih bayi, tadi salah satu contoh dari Pak Ading, ternyata nih aku baru tahu karena aku juga alumninya.
alumni kelas komunikasi efektif orang tua anak, Ya. ternyata menyusui dan tanpa disambi-sambi itu salah satu komunikasi efektif dari orang tua ke anak dan itu akan berpengaruh banget gitu. Itu salah satu ilmu yang salah satu poin aja gitu. Dari banyak banget manfaat yang akan didapat. Terus banyak juga yang udah pada gede, anak-anaknya masih bisa ikutan gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan pada di rumah anaknya. Ini bisa dilakukan banget, ini project kelasnya itu bukan hanya ibu yang belajar, tapi seluruh anggota keluarga ikutan juga, ayahnya, anaknya, gitu. Terus luar biasanya kelas Pak Ading ini, kita nggak cuma hanya praktek nggak cuma hanya kayak gini ya, nggak cuma sharing di lewat Zoom gitu, tapi nanti juga kita ada 3 kali pertemuan, kemudian 30%-nya itu materi dan 70% itu praktek ya, Pak, ada ya? ada Karena challenge yang perlu heeh, ditaklukkan oleh peserta. iya, Karena challenge-nya itu karena eh, pengalaman yang saya kumpulkan dari para orang tua muda yang belajar parenting, kebanyakan mereka hit and run aja gitu. Jadi belajar parenting nih udah tahu secara kognisi nih, secara knowledge udah tahu gitu. Tapi nggak dipraktekin langsung, jadi lupa, nguap begitu aja. Makanya di kelas saya itu levelnya itu bukan hanya sadar, tahu gitu, tapi juga mau dan mampu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Nah, ciri-ciri mampu itu kan dia sampai level praktek. Ototnya itu mempraktekkan. Ototnya mempraktekkan bagaimana menjadi ibu yang mampu bersabar dengan understanding. Mampu regulasi diri dengan cepat, dengan berapa kali tarikan napas gitu ya. Dengan 1, 2, 3 gerakan itu sudah membuat diri saya jauh lebih tenang. Yang tadinya mulai terpancing emosi. Hal-hal seperti itu harus sampai level praktek. Saya paksakan betul supaya teman-teman itu praktek di dalam kelas saya. Supaya apa? Supaya belajarnya itu nggak nanggung-nanggung. Menjadi skill yang dibawa sampai kapanpun. Karena kita belajar parenting hanya untuk sekedar tahu, itu hanya jadi informasi di kepala kita. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dipraktekkan, manfaat buat anak kita, manfaat buat pasangan kita. Itu Kak Puspa. iya. Jadi ini tuh, jadi apa ya, step-nya tuh jelas ya, dapat materi ini, selanjutnya challenge-nya apa nih, apa yang harus dilakukan gitu, jelas banget. Yes. Jadi nggak bingung, ini aku dapat banyak banget ilmu, terus aku harus gimana, kebanyakan kan kayak gitu. Nah, teman-teman silahkan screenshot aja dulu info ini. Jadi nanti belajarnya 3 kali Zoom webinar seperti ini, kita tanya jawab, kemudian 30% teori, 70% praktek, dan 30 hari pendampingan dengan Pak Ading. Siang malam boleh bertanya sama Pak Ading, dan nanti akan Pak Ading jawab sesuai luang waktunya Pak Ading gitu ya. Yes. Teman-teman yang mau ikut silahkan screenshot dulu, nanti juga saya bantu untuk di-share link-nya ya. Ya. Gitu. Jadi ini tinggal masukkan Ini aja kode bit.ly berkah. ya, daftar KOA 5, terus nanti supaya dapat diskon 200.000 teman-teman bisa masukkan kode berkah, nanti otomatis akan terpotong jadi 349.000 aja. Ini murah banget. Kayaknya di sini juga ada beberapa alumninya Pak, kalau Ya. Adakah alumni kelas KOA? Barangkali mau sharing pengalamannya boleh sebelum kita lanjut tanya jawab. Adakah yang mau sharing? Ada alumni kelas merawat cinta juga tadi. Ya. Oke. Kita lanjut aja kayaknya Pak ya. Silakan. Tuh udah daftar katanya, alhamdulillah yang udah daftar. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa di kelas 30 hari itu. Biasanya sih nggak 30 hari ya. Lebih. Karena nggak mau bubar. Karena grupnya nggak mau bubarin gitu. Wah, harus tetap dipertahankan gitu ya. Nambahin lagi gitu ya. Tuh, sudah terbiasa di demo oleh peserta untuk tidak dibubarkan. Siap. Kita lanjut lagi pertanyaannya ya Pak ya, masih ada Ya. beberapa pertanyaan. Silakan.
Tadi ada pertanyaan yang setipe, katanya gini, gimana caranya biar anak itu nurut? Kadang kalau dikasih tahu itu selalu, jawab-jawab aja gitu, Pak. Jawab terus, kesel kan jadinya. Nah, anak kalau kita kasih tahu terus dia bisa jawab, artinya logik anak kita bagus. Artinya argumentasi kita lemah. Berarti yang perlu di-upgrade justru kita. Kita perlu pilih-pilih kosakatanya, referensinya, supaya anak itu takluk sama kita. Cari referensi yang valid, yang ilmiah, yang benar. Gitu ya. Nah, banyak orang tua yang ingin pakai cara cepat aja. Yang penting dia manut, nurut gitu ya. Apa yang terjadi? Sampai besar anaknya itu mentalitas dia adalah mentalitas orang yang penurut dan manut. Sehingga kalau diajak melakukan kejahatan oleh teman SMA-nya atau teman kuliahnya, ya dia nggak kuasa untuk menolak. Karena dari kecil tuh mindsetnya adalah kamu harus nurut, manut. Bahaya loh, bikin anak nurut manut itu bahaya. Kita nggak cetak anak kayak gitu. Kalau mau hidupnya nyaman nanti di kemudian hari saat Anda tua gitu. Kita mencetak anak yang punya critical thinking-nya jalan. Kita mencetak anak yang mampu berpikir, daya analisisnya tinggi. Bukan mencetak anak yang menurut dan patuh gitu ya. Jangan. Semakin dia mampu men-challenge kita, itu makin bagus, makin cerdas anaknya. Tugas kita menaik levelkan skill kita, kompetensi kita dalam berbicara komunikasi sama anak supaya yang kita sampaikan itu logik masuk ke kepala dia. Logik itu benar, valid sehingga dia bisa mengikuti. Banyak orang tua yang pakai cara shortcut itu malah anaknya digencet sama dia, jangan banyak-banyak tanya. Nah, itu nanti akibatnya apa? Anak-anaknya curiosity skill-nya, rasa penasarannya. Itu skill utama dalam belajar ya, rasa penasaran. Itu tuh diberangus sama orang tuanya sendiri dari kecil. Sehingga dia tumbuh menjadi orang pemuda yang apatis. Apa-apa deh, udahlah, meneng aja dah. Diem aja lah daripada mendingan diem. Daripada mendingan pasif. Itu yang merusak bangsa kita. Kenapa? Banyak orang baik yang diam melihat kemungkaran. Karena nggak berani speak up. Karena doktrinasi dari orang tuanya adalah menjadi anak yang nurut dan manut. Dan belum tentu nurut dan manut itu tepat digunakan untuk semua kondisi situasi. Banyak orang-orang yang salah jalur karena nggak enakan menolak. Karena critical thinking-nya nggak jalan, terus ditambah perasaan nggak enakan nolak. Waduh, lengkap itu. Kalau saya nolak kayaknya saya berdosa. Kalau nggak nolak kayaknya nggak enak, nggak setia kawan. Kalau nggak nolak kayaknya perasaan-perasaan seperti itu. Anak kita sendiri yang menyandra dirinya sendiri. Karena terbiasa dari kecil didoktrinasi untuk nurut, manut, nurut, manut, nurut, manut. Jadi kalau saya nggak akan cetak anak nurut, manut. Saya cetak anak yang daya nalarnya bagus. Karena begitu daya nalarnya bagus, kita ajarin Al-Quran. Di Al-Quran dibilang, Anda perlu hormat sama orang tua. Dia akan patuh sama apa yang dikatakan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu la raiba fih. Udah valid, nggak bisa dibantah. Logiknya main kuat, patuh dia. Tapi kalau kita mencetaknya anak yang patuh terlebih dahulu, dia nggak berani tuh eksplorasi, nggak berani. Kuper anak kita. Serba takut, serba ngeri ngambil resiko, nggak berani. Nanti yang kerepotan Anda lagi masalahnya. Anak saya Pak ya Allah. Ya, saya dosen ya. Istri saya dosen juga. Kalau ada masalah pada anak, itu yang maju orang tuanya loh. Ngawur ini. Dosen anaknya sakit, anaknya terkendala ujian gitu ya. Yang ngizinin itu orang tuanya, ini ngontak ya Bu, tolong kalau bisa nih gini ya Bu ya, gini 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 Bu. Kalau secara offline mendaftarkan diri ke kampus saja, mau ospek nih diantar mamanya. Gedung L yang mana ya Pak ya? Emang kenapa ya? Nih anak saya mau ospek cari gedung L.
Kenapa nggak anaknya aja yang nanya sendiri, Bu? Itu kan ada anaknya di belakang Ibu. Malu dia. Astagfirullahaladzim itu. Ini kayak gini ya. Dan rata-rata kayak gitu anak remaja-remaja sekarang. Kita mau ini nanti kita 2024, 2025 sampai 2045. Itu kita dapat bonus demografi. Angkatan kerja usia produktif kita itu 70% jumlahnya, besar. Tapi kalau kita nyetak anak remaja yang kayak tadi itu, ngomong saja sulit, berbicara sulit, apalagi berdebat depan umum karena dari kecil doktrinasinya manut-manut, nurut-nurut, patuh-patuh gitu ya. Repot kita. Skill komunikasi nggak dibangun, wah makin repot lagi. Jadi istri disiksa sama suami, diem aja. Dikasih tahu aku tidak nyaman. Tapi perlu pilih momen yang tepat. Supaya apa? Rumah tangga dibangun atas dasar cinta, mencari sakinah mawaddah warohmah itu supaya anak-anak juga nyaman. Karena keturunan keluarga itu akan diturunkan ke 7 turunan berikutnya DNA-nya. Maka kualitas berpikir Anda sekarang, kualitas skill komunikasi Anda sekarang itu menentukan kualitas anak Anda dan 7 turunan ke bawah. Kalau kita bicara tentang transgeneration DNA gitu ya, itu ternyata diturunkan itu 7 generasi ke bawah. Maka kualitas diri kita sekarang sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai nenek, sebagai adik gitu ya, sebagai apapun peran kita saat ini, itu akan kita turunkan kelak pada turunan kita di bawah, 7 turunan ke bawah. Maka kalau ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki skill komunikasi, ambil kesempatan. Demikian Kak Puspa. Terus gini katanya Pak, masalahnya anaknya kalau disuruh jawab aja, nyambung sama pertanyaan dari Kak Faridah katanya gini. Pak Ading, apakah ada pembatasan mana sikap anak yang kita bisa fleksibel menghadapinya dan mana yang kita harus tegas? Kadang masih bingung ketika ada kondisi anak rewel nih karena sesuatu, ini saya masih boleh kasih keringanan atau enggak ya? Apakah ini harus ditegasin? Gitu. Apakah ada pembatasannya? Bagus pertanyaannya. Batasannya itu aturan agama. Kalau yang dia langgar itu aturan agama yang prinsipil, itu kita harus tegas. Yang namanya prinsipil itu nggak bisa dinego-nego, gitu ya. Anak kita berbohong, nggak jujur gitu ya, dan seterusnya. Kita tahu nih ada CCTV di rumah, dia ambil uang. Itu prinsipil. Kita perlu terang-terangan belak-belakan. Kita kasih tahu ke dia bahwa mama nggak suka sama tindakan mengambil hak orang lain. Kamu mau menyampaikan sesuatu terkait uang yang hilang di dalam rumah? Diam aja anaknya. Oke, mama kasih kesempatan. Jangan ya? Jangan ya? Nggak ngaku juga. Tampilkan langsung CCTV. Ini, lihat. Harus tegas, harus keras itu. Supaya apa? Membekas di jiwanya si anak. Bahwa ketika melanggar sesuatu yang prinsipil itu orang tua aku tuh marah besar. Kemudian yang kedua, apalagi Pak Ade? Yang kedua itu, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Pastikan dahulukan memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kenapa demikian? Karena keinginan itu tidak terbatas. Tapi kalau kebutuhan sudah terpenuhi, orang akan kenyang, orang akan stop. Tapi kalau yang namanya keinginan itu tidak terbatas. Aku maunya tuh pesta pernikahan di open garden, undangan 3.000 orang, makanannya yang kelas wahid, yang nomor 1, kualitasnya level yang paling nomor, yang level 1, yang level bagus, kelas A. Maunya tuh itu, ya, maunya itu. Begitu ditanya, uangnya dari mana ya? Nggak tahu, nggak ada uangnya. Ente banyak mau, tapi nggak ngukur kemampuan. Itu orang-orang yang dari kecilnya semua keinginan dia dipenuhi terus-menerus. Tapi nggak pernah diajak mikir proses. Proses untuk menggapai itu apa yang perlu ditempuh. Nggak pernah diajak berjuang untuk mewujudkan impian. Terima jadi, terima jadi, terima jadi aja.
Itu jangan sampai anak kita begitu. Batasannya itu. Prinsipil, kemudian bedakan mana kebutuhan mana. Aku, 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 aku maunya jajan. Tapi ini jam makan siang. Kita perlu tegas tuh. Jamnya makan siang, kita makan siang. Kita nggak makan snack. Jam makan snack adalah jam 10 dan jam 3 sore. Jam 12 kita makan siang. Stop dulu snack. Aku tuh mau makan sambil nonton YouTube, sambil nonton ini. Nggak bisa. Secara prinsipil, kita perlu fokus dalam menjalankan satu kegiatan. Nggak boleh disambi. Bukan multitasking. Makan di meja makan, menggunakan peralatan makan. Sendok, garpu, atau pakai tangan. Tidak disambi nonton YouTube, apalagi kejar-kejar keliling komplek. Wah, repot itu. Itu anaknya nggak tahu batasan kalau udah besar. Repot membenahi anak-anak yang nggak tahu batasan. Itu repot kalau anaknya udah remaja atau besar. Jadi mendingan saat anak kita masih kecil itu masih bisa dipengaruhi dengan mudah. Masih bisa dikasih role model yang dengan mudah. Ambil kesempatan itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Praktekin sebanyak-banyaknya juga di depan anak. Ajarin dia untuk bisa mengklasifikasi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Dengan demikian, nggak akan banyak terjadi drama pada anak kita. Kitanya juga nggak terpancing emosi. Kenapa? Cukup filternya. Ini kebutuhan apa keinginan ya? Oh iya ya, aku udah makan ya tadi ya. Berarti itu keinginan. Keinginan nanti aja kita tunda dulu. Nggak semua keinginan anak itu harus kita penuhi. Dahulukan kebutuhan. Gitu Kak. Kak Puspa. Baik, Pak Ading. Satu lagi Ya, yang ya. membahayakan. Nah, Boleh, boleh. kalau membahayakan itu misalnya membahayakan fisik ya, dia pegang-pegang pisau gitu atau dia lompat dari ketinggian apa gitu, membahayakan jiwa raga dia, itu kita perlu tegas. Kita nggak bisa negosiasi, boleh deh sedikit, itu nggak bisa. Nanti dia tusuk adiknya pakai pisau, resikonya nyawa. Jadi untuk 3 hal itulah kira-kira. Baik, Pak Ading menjawab banget ya. Kayaknya nggak cuman Bunda tadi yang bertanya yang dapat manfaatnya gitu, apakah ada batasan tentang tegas atau enggak ke anak, itu keren banget. Note banget ya sama kita, dicatat. Terus ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi efektif, Pak. Sebenarnya ini ya kalau misalkan ikut kelas KOA bakal terjawab. Salah satunya tadi gimana caranya supaya eee, anak itu mau nurut kalau dikasih tahu. Ada Pakai 5 ada kontinum bahasa itu kalau misalkan eh, ikut KOA nah, pasti, itu prakteknya ya tadi 30 hari ya, nggak cuman ya tahu tapi langsung praktek, praktek. gitu. Karena nanti kita akan dapat orang tua lain akan menuliskan kasusnya dia dalam menghandle anak kata per kata. Jadi kita bisa belanja kata per kata itu juga. Wah, ini bagus nih, anak nggak mau makan, kayak gini nih Mhm, bahasanya. Contek. Jadi bahasa di situ tuh jadi kamus bahasa positif yang contek-able gitu. mhm. Bisa kita contek banget gitu, enak banget jadinya. Jadi kita belajar secara dinamis tuh di situ. Oh, gimana sih ngarahin anak mudah, efektif, tapi nggak perlu marah-marah. Bahkan sebelum kita bicara pun anak udah bergerak. Wah, gitu ya. Mhm. Yang biasanya naruh handuk sembarangan itu di atas kasur gitu atau anaknya loncat-loncat di atas kasur. Enggak kelar-kelar juga gitu lagi tiap malam, gitu lagi tiap malam. Ah, nanti ada tekniknya kita belajar Mhm. sama-sama. Banyak banget tadi katanya, saking nggak nurut, nggak apa ya, nggak gerak gitu dikasih tahu jadinya teriak aja, gitu. Kalau nanti insya Allah nggak sampai teriak. Ya, Bahkan ada beberapa step, step 3 juga udah langsung gerak gitu, kata ayah bunda yang udah, ikutan kelasnya kayak gitu. ya. Jadi insya Allah Ada nggak akan ada lagi teriak-teriakan. ada juga peserta di batch sebelumnya ini persis Mhm. itu anaknya mogok kuliah, Mmm, mendeokan diri di beberapa kampus berkali-kali. Bayangin, anaknya nggak bodoh, pinter, IQ-nya bagus,
tapi dia begitu dapat masalah dia kabur, dapat masalah kabur, dapat masalah kabur, mendeokan diri. Itu orang tua udah hopeless. Dia ikutlah kelas KOA. Dari situ ibunya memperbaiki kualitas skill berkomunikasi dengan anak. Begitu diperbaiki, suaminya ikut juga ternyata ya. Ikut aktif juga mengupgrade dirinya. Karena itu satu keluarga tuh bisa nonton bareng-bareng juga gitu kan. Lama-lama itu anak yang tadinya dia ada 3 anaknya remaja semua udah kuliah semua. Itu anak yang mogok mengunci diri dalam kamar gitu ya. Karena ada challenge gitu ya yang dilakukan sekeluarga. Lama-lama dia mulai ikut 1, 2, 3, lama-lama tertarik, lama-lama dia ambil peran, lama-lama terlibat aktif, lama-lama dia bangkit itu rasa percaya diri dia. Dan orangnya sekarang, anaknya itu sudah berangkat dapat beasiswa di Al-Azhar Kairo. Bayangkan, orang yang madesu gitu ya, nggak mau kuliah, nggak mau ngapain, nggak mau makan, kunci di kamar gitu ya. Orang tuanya kerjaannya ngapain? Nangis, nangis, nangis. Orang tuanya curhat sama saya, japri gitu ya, karena di grup kayaknya nggak memungkinkan gitu. Kerjaan dia nangis, nangis, nangis. Oke, ya saya biarkan dulu aja. Jadi biarkan, udah cukup Bu, nangisnya. Udah Pak. Sekarang saya mau kasih feedback ke Ibu. Ibu siap untuk ini? Siapa? Kasih tak 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 dia jalankan. Begitu dia jalankan lama-lama itu berubah itu kondisi diri dia. Dia lebih disegani di tempat kerja. Suaminya makin cinta sama dia. Anak-anaknya dengerin kata-kata dia. Yang selama ini ternyata resolusi konflik dia itu masih baik, masih diem, pasif. Kerjaannya nangis bahkan. Dia dapat masalah nangis, 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 nangis saja kerja. Ya, makanya anaknya gak akan naik-naik kelas begitu dapat masalah. Akan tetap diam atau bahkan kabur dari masalah. Kenapa? Dia ada satu role model yang dicontoh sama dia itu ibunya. Begitu ibunya memperbaiki diri, itu anaknya percaya dirinya itu beda banget. Bahkan dia ikut kelas saya satu lagi yang lainnya, kelas konsep diri. Itu satu keluarga itu rutin melakukan yang namanya kegiatan Jumat Barokah. Berbagi sekeluarga, bikin proyek sosial, bikin nasi box yang dibungkus, yang masak itu si anak-anak perempuannya itu, yang remaja tadi. Dan menariknya, begitu 1 kali 2 kali diinisiasi oleh orang tuanya, berikutnya orang tuanya nggak cawe-cawe lagi, itu jalan otomatis. Orang tuanya lagi keluar kota, Jumat barokahnya jalan, tetap jalan dengan kesadaran internal yang tinggi dari anak remaja yang tadinya udah putus asa, tadinya udah aduh saya nggak tahu lagi mau apa dia. Ternyata begitu diperbaiki skill komunikasi orang tuanya, berubah anaknya. Nah, kelas KOA ini adalah kelas untuk memperbaiki skill kita pribadi, bukan untuk memperbaiki orang lain. Tapi begitu Anda memperbaiki detail skill komunikasi Anda akan punya power yang lebih besar. Anda akan punya influence yang lebih besar. Sehingga orang-orang di sekitar Anda, di keluarga Anda itu akan ikut kata Anda. Akan gampang nurut, gampang manut. Kenapa? Power Anda udah besar. Ngomong sedikit aja, orang udah tergerak. Padahal Anda nggak nyuruh. Ini adalah challenge tentang memperbaiki diri kita. Bukan memperbaiki anak kita. Dan begitu kita memperbaiki diri kita, insya Allah anak itu akan nurut, ikut aja sebagai dampak ikutan dari terkoreksinya atau terupgrade-nya kualitas kita. Demikian Kak Puspa. Baik Pak Ading, terima kasih. Sepertinya satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya, boleh Oke. terakhir. Besok saya ada kelas soalnya pagi-pagi. Mantap. Nanti juga kita ada lagi free webinar hari Rabu Yes. insya Allah ya Pak ya. Teaser Rabu. dari kelas KOA lagi tentang 13 kesalahan komunikasi dari anak ke orang tua. Ini yang biasanya banyak orang tua nangis
ternyata aku salah katanya gitu. Nanti ikut aja stay tune di grup WhatsApp, jangan keluar dulu karena akan ada banyak info webinar dari Pak Ading dan dari trainer-trainer lainnya gitu. Dan pertanyaan terakhir, gini, bagaimana bila anak itu sifatnya udah manut, penakut, dan nggak punya critical thinking? Solusinya gimana? Jadi udah terlanjur gitu sifatnya, Pak. Usianya ada nggak usianya? Usianya berapa Kak Yukiko? Boleh di open mic aja Atau dituliskan? atau ditulis boleh. Udah malam banget kayaknya. Ya, oh iya, malam ya di SMA situ ya. katanya. Oke, kalau anak kita SMA, dia pemalu, dia penurut, dia penakut, nggak berani ambil risiko, maka please carikan real project, social project, online project, yang itu kita pilihkan dia sebagai, kita fasilitasi dia sebagai ketua pelaksananya. Banyak orang tua tuh misalnya gini, hal yang paling ringan banget, kita makan keluarga 1 bulan sekali gitu misalnya ya, makan besar gitu ke restoran. Nah, itu anggap sebagai sebuah project jalan-jalan atau makan-makan sekeluarga. Jadikan ketua projectnya adalah si anak kita yang pemalu tadi, yang pasif, yang penurut, penakut, tidak berani ambil resiko tadi. Kamu ketua project ya, kamu yang pilih menunya, kamu yang pilih restorannya, kamu yang pilih opsi mau menggunakan transportasi apa, kamu yang tentukan menunya. Jadi banyak hal tuh dia belajar tanggung jawab. Atau dipecah-pecah dikit-dikit dulu. Pokoknya kamu bagian transportasinya ya. Kita mau berangkat pakai apa, kita manut sama kamu deh. Kamu tentukan naik kereta api, ya kita naik kereta api. Kamu bilang naik mobil, kita naik mobil. Kamu analisis sebaiknya naik apa itu sama. Sesimpel itu aja. Itu akan membuat anak kita punya rasa percaya diri. Apalagi kalau misalnya pilihan restoran dia itu enak makanannya. Jangan lupa diapresiasi. Alhamdulillah pilihan restoran kamu ini top Marco top. Jos Marco Jos. Gitu ya. Alhamdulillah terima kasih anak ya. Kamu seleranya itu pas buat keluarga kita. Itu langsung self esteemnya naik. Set gitu ya. Aku berguna juga nih sebagai manusia gitu ya. Yang tadinya tuh kayaknya madesula bla bla bla. Itu baru satu kejadian, satu event. Belum lagi kita fasilitasi lagi kegiatan lainnya. Kalau bisa real project, nah itu lebih bagus lagi. Misalnya ada bisnis online tertentu, kita fasilitasi. Kita bisa baca juga dia hobinya apa, sukaannya apa. Terjunkan dia dalam aktivitas yang real, nyata. Kalau di saya misalnya ada Jumat Barokah. Jumat Barokah itu idenya harus dari anak kita. Kita apain lagi nih, bikin apa lagi nih, berbagi apa lagi nih. Yuk kita bikin ini aja yuk. Yuk kita bikin nasi box aja yuk. Nah, kita yang beli bahan-bahan mentahnya, kita yang masak, kita yang packing, kita yang bagikan. Ayo. Jadi anak itu merasa dihargai. Nah, nanti khusus di kelas KOA itu ada namanya nanti challenge-nya itu recalling keluarga. Recalling keluarga itu nanti duduk ngeriung satu keluarga setiap malam sebelum tidur, dia melakukan review satu harian ini. Apa sih yang paling disyukuri? Apa sih hal yang ingin dilakukan besok? Apa sih hal yang uh, uh, yang ada aha momennya dalam hidupku hari ini? Sesimpel itu aja, bahkan sesimpel menyebutkan jurnal syukur seperti Kak Puspa sebutkan tadi itu aja. Dan dilakukan bergantian dan semua orang kebagian, itu lama-lama naik level percaya dirinya. Bahkan saya menyebutnya itu gini, ada namanya tekniknya nanti diplomasi meja makan. Jadi di meja makan itu kita bisa tuh bangun kepercayaan diri anak. Detailnya gimana? Langsung daftar ke Kak Puspa. Masukin kode berkah tadi itu ya. Ya. Kode berkah itu untuk dapatkan potongan 200.000. Siap. Daftar KOA 5, batch kelima ini.
Kalau misalkan masih terkendala nggak harus daftar malam ini juga, tapi chat dulu aja gitu. Kak Puspa aku mau daftar gitu. Kita ada keringanan juga bisa maksudnya nggak harus jeleb langsung gitu bayar, padahal butuh banget ilmunya ya Pak ya. Nggak Ya, apa-apa itu. kalau Ada ada keringanan, yang penting chat dulu, kasih tahu kalau aku mau ikutan gitu. Chat aja ke WA, tadi kan ada link grup, silakan masuk ke situ, nanti ada nomor saya di situ yang jadi admin, silakan chat, boleh bilang aja, "Kak saya mau daftar," kayak gitu. yes. Alhamdulillah Pak Ading di Sulsel juga udah malam katanya ya di Ya, Kalimantan, pokoknya banyak banget ini setengah 11. dari seluruh wilayah manapun, terima kasih sudah hadir malam ini. Terima kasih kepada Pak Ading 1,5 jam sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat, bisa dipraktikkan, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk Pak Ading dan keluarga juga untuk kita semua. Amin, amin. Telat masuk gak apa-apa, nanti insya Allah ada rekamannya. Kita tutup acara malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di grup WA. Hari Rabu akan ada free webinar lagi dari Pak Ading. Jangan lupa ikutan dan jangan lupa daftar kelas KOA yang akan dilaksanakan tanggal 12 Februari 2021 insya Allah. Baik, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ading, terima kasih ya Pak ya. Ya, Selamat sama-sama. istirahat. Semoga acara besok lancar. Terima kasih Pak dan Ading. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. boleh di-share juga apa insight yang didapatkan hari ini. Terima kasih Pak Terima Ading. kasih Pak Silakan Ading. di-chat. Ya, sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak Ading. Sama-sama. Ada yang ngaji, Masya Allah. Pak Ading barangkali mau pamit karena harus istirahat, boleh Pak? Kita tutup aja ya Bunda semuanya.